Mas Oji Channel dengan berbagi motivasi dan inspirasi. MOC. Ya, tentu kami akan sampaikan ke Mabes Polri ya untuk segera diperiksa siapa yang membackingi, siapa yang membiayai dan seterusnya. Jadi sangat dihebohkan soal pagar laut. Siapa sebenarnya yang bikin pagar laut? Ada di Tangerang, ada juga di Bekasi. Ini menarik karena tidak ada yang berani bertanggung jawab, mengakui, atau banyak pihak, khususnya misalnya dari bagian pemerintah, tidak mengetahui adanya pagar ini, padahal kan sudah lama. Pastinya bisa diteliti, ditelusuri siapa yang pasang pagar itu. Nah teman-teman, bagaimana informasi selengkapnya? Ini kita simak informasinya. Penemuan pagar laut yang telah terpasang di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang masih menimbulkan polemik. Hingga kini belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan pagar sepanjang 30,16 km tersebut. Warga di sekitar wilayah pun sudah terpecah antara yang mendukung dan menolak. Bentangan pagar laut mencakup wilayah 16 desa dan 6 kecamatan. Sebelumnya, di sekitar lokasi, ditemukan sejumlah alat berat dan logistik yang terdiri dari bambu, anyaman, dan waring. Disebut-sebut, nilai proyek pembuatan pagar bambu ini mencapai miliaran rupiah. Jaringan Rakyat Pantura atau JRP Kabupaten Tangerang mengklaim pembangunan pagar laut dibangun oleh masyarakat setempat secara swadaya. Tujuannya sebagai langkah mitigasi bencana tsunami dan abrasi. Ya, dia hanya melakukan apa yang dia bisa. Dia hanya melakukan apa yang dia tahu dari emak bapaknya dan segala macam mungkin gitu kan, dari keturunan. Meski demikian, pernyataan JRP dinilai tidak masuk akal oleh Koalisi Masyarakat Sipil Tangerang. Di saat kondisi nelayan kesulitan dan susah mencari tangkapan laut, tapi nelayan memiliki uang untuk membangun pagar bambu. Selain itu, dari sisi lingkungan, pagar laut setinggi 6 meter tersebut menghambat arus laut dan berpotensi merusak habitat biota laut. Dengan cara apa? Ya, untuk bisa mencegah abrasi yang hanya mengandalkan bambu-bambu itu. Ini sesuatu yang lucu buat kami dan sangat tidak masuk akal. Kami menilai bahwa mereka-mereka itu aja sengaja untuk dipasang ya untuk menutupi kejahatan pemagaran laut ini. Ya, jadi seakan-akan mereka siap pasang badan dan tentu oleh karenanya maka orang-orang yang terlibat itu yang saya sebut adalah nelayan-nelayan abal-abal, ya tentu kami akan sampaikan ke Mabes Polri ya untuk segera diperiksa siapa yang membackingi, siapa yang membiayai dan seterusnya. Jadi sangat tidak mungkin ketika nelayan dengan kondisi saat keadaan ekonomi yang pas-pasan begini, susah mencari tangkapan laut tapi punya uang miliaran gitu ya, walaupun sifatnya istilahnya gotong royong, itu saya kira sangat tidak masuk akal karena membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan bisa sampai puluhan miliar rupiah. Catatan perizinan resmi proyek pagar laut rupanya juga tidak ada, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun pemerintah daerah. KKP sudah menegaskan, pagar laut ini melanggar peraturan tata ruang laut dan tidak memiliki dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Saat ini, pembangunan pagar laut di Tangerang dihentikan dan disegel KKP atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ya, itu tadi teman-teman semuanya, soal pagar laut yang ditemukan di kawasan Tangerang. Ada juga pagar laut yang ada di Bekasi. Aneh-aneh aja gitu ya. Laut dipagar dengan menggunakan bambu, panjangnya nggak kira-kira. Ada yang sampai 30 km, 8 km. Dan uniknya, ini unik lagi nih, nggak ada yang tahu siapa penanggung jawabnya ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sementara baru bisa mensegel ya, disegel yang ada di Bekasi juga, dan masih dicari siapa sebenarnya yang bertanggung jawab, apa tujuannya, apa motifnya. Saya kira ini sesuatu yang aneh gitu ya, pasti sudah ada yang mengetahui, entah ini bagian dari proyek beberapa pihak ya, ada yang mengatakan ini bagian dari reklamasi, ada yang juga ini bagian dari upaya untuk menahan abrasi laut, macam-macam.
Tapi kita perlu mempertanyakan, kalau benar ini adalah bagian dari pekerjaannya para oligarki, ini ngeri sekali. Dan konon kabarnya Pak Prabowo sudah memerintahkan itu segera diusut, kalau perlu dicabut semuanya pagar-pagar yang terbuat dari bambu yang cukup panjang itu. Saya kira kita harus bertindak tegas ya, sangat memprihatinkan kalau kita kalah ya dengan kepentingan-kepentingan oligarki. Ini adalah laut kita. Ini tentu bisa membahayakan kalau sampai kita kalah dengan kekuasaan oligarki. Kalau benar bahwa ini adalah pagar laut milik para oligarki itu. Dan mudah-mudahan kita berharap yang terbaik saja agar pagar laut yang ada itu baik di Tangerang maupun di kawasan Bekasi juga segera dicabut saja. Kalau perlu diperjelas siapa pihak yang bertanggung jawab, diusut tuntas dan berikan pelajaran yang cukup untuk mereka. Bikin ribut, pagar laut segera dicabut. Demikian teman-teman semuanya yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kebersamaannya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.